Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Nah, ini seperti janji kami kemarin, kita akan meneruskan video bagian 2 tentang penjelasan budidaya cabai untuk skala pertanian. Nah, pada video yang pertama kan saya dan Mas Prayetno kemarin sudah menjelaskan tentang pengolahan lahan, kemudian proses penanaman. Nah, para sahabat yang belum menonton video tersebut bisa menonton video sebelumnya, sudah saya sertakan linknya di deskripsi, silahkan ditonton. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kedua ini, kita akan membahas topik yang paling penting saya pikir dalam budidaya cabai. Nah, pada kesempatan kali ini, Mas Prayetno akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang pupuk dan obat-obatan yang kita pakai agar kita bisa mendapatkan hasil panen tanaman cabai yang maksimal. Nah, saya pikir langsung saja, mungkin Mas Prayetno kan kemarin sudah kita jelaskan tentang penanaman ya dan pengolahan lahan. Kemudian kita akan bahas tentang pemupukan dulu mungkin sebelum pengobatan. Nah, pemupukan itu sebenarnya setelah penanaman, kapan kita lakukan pemupukan pertama dan apa jenis pupuknya dan bagaimana cara pemakaiannya yang biasa kita terapkan di sini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemupukan. Pemupukan ini kita lakukan dengan pupuk Mutiara 1616 ya. NPK, NPK 1616. Oh iya ya. Tapi ini bukan Mutiara sepertinya. Kalau Mutiara biru, tapi ya, NPK seimbang ya. Ya, seimbang. Yang penting NPK seimbang ya para sahabat ya. Nah, ini diberikan pada waktu kapan dan dosisnya bagaimana biasanya, Mas? Ini diberikan pada waktu umur 15 hari dengan dosis 1 genggam tangan ini 1 tong. Oh, jadi 1 genggam untuk 1 tong air. Kemudian dilarutkan, dan untuk pertanaman kita kasih berapa banyak biasanya, Mas? Untuk tanaman kita kasih 250 ml. Berarti sekitar 1 cup aqua ya, yang botol cup air mineral. Nah, kemudian ini diberikan pada hari ke-15 setelah penanaman. Ya. Ada pemupukan yang lain, Mas, atau bagaimana selanjutnya? Nah, untuk pemupukan yang lainnya nggak ada. Untuk ini aja terus kita 1 minggu 2 kali untuk pengecoran. Oh, jadi dilakukan pengecoran sebanyak 2 kali dalam seminggu. Iya. Sampai usia cabai kapan tuh, Mas, biasanya? Ini terus berlanjut sampai berproduksi hasilnya. Oh, sampai dia berproduksi sampai berbuah. Kemudian perawatan lanjutannya apa lagi, Mas? Perawatan-nya ya untuk insektisidanya kita gunakan untuk awalnya untuk 15 hari kita gunakan yaitu Dimolis pakai Seltima, ya, pakai Seltima dan Prepaton. Nah, ini sahabat. Jadi kalau yang dipraktekkan di sini setelah 15 hari tanam, selain kita memberikan pemupukan dengan pengocoran NPK seimbang tadi, yang dosisnya tadi 1 genggam untuk 1 tong, dilarutkan rata, kemudian diambil sekitar 250 cc untuk pertanaman cabai yang usia 15 hari. Selain itu juga kita memberikan perawatan pestisida. Pilihannya boleh apa saja sebenarnya ya, Mas Prayetno ya, tapi yang biasa dipakai di sini, ini kita buka-bukaan, ini bukan endorse sebenarnya, bukan promosi, karena kita nggak ada kerjasama dengan merek apapun, tapi maksudnya biar para sahabat yang menonton bisa langsung paham. Jadi kita menggunakan Prepaton insektisidanya, kemudian ada Seltima fungisidanya, dan ada Dimolis ya. Jadi ketiganya ini digabung, Mas. Digabung. Dosisnya mungkin bisa dilihat di kemasan. Cara pemakaiannya disemprot pada pagi atau sore hari baiknya, Mas? Pada pagi hari semua. Pada pagi hari yang. Nah, jadi sahabat, ini adalah obat-obatan yang kita berikan. Kemudian Mas Prayetno coba lanjutkan lagi gimana? Ini dalam 15 hari kita berikan tadi ini ya, Pak ya, tadi ya. 15 hari kita kasih. Betul. Terus untuk 1 minggu 2 kali itu diseling dengan pakai Atik sama Cabrio. Oh, Atik dan Cabrio ini apa, Mas? Kalau boleh saya tahu. Ini juga fungisida ya? Ini fungisida. Cabrio. Nah. Cuman mungkin bahan aktifnya berbeda ya. Dan Atik ini bahan aktifnya Abimectin. Nah. Oh ya, jadi ini insektisida ya. Jadi sebenarnya pengobatan ini diberikan seminggu 2 kali, bergantian. Jadi
misalnya Senin yang 3 biji ini, 3 Senin, Kamis ini gitu. Ya. Atau bagaimana kira-kira? Ya, yang ini. Ya, ini untuk hari Kamis. Kamis. Ini untuk hari Seninnya, Pak. Ya. Jadi sahabat, agar mungkin hama yang menyerang tanaman cabai itu tidak resisten, kalau kita hanya memberikan satu jenis insektisida dan fungisida kan kemungkinan lama-lama hamanya menjadi kebal. Karena itu untuk mencegah hamanya kebal dan bisa kita basmi, kita merotasi dengan bahan aktif yang berbeda. Tadi contoh mereknya sudah Mas Prayitno jelaskan, seminggu 2 kali kita rotasi, begitu ya Mas Prayitno ya. Ini mohon maaf kalau saya keliru, silahkan dikoreksi loh Mas, karena kan saya juga sedang belajar ini sama Mas Prayitno. Nah, kemudian apa lagi Mas yang kita berikan? Ini setelah umur kita lihat ada gejala timbul serangan hama yang seperti hama kutu. Nah, ini kita gunakan bahan aktif Demolis ini ya, Delus ya, Delus dengan imidacloroprid. Nah, imidacloroprid ini bisa dicampur dengan ini. Untuk GPT-nya. Oh, jadi ini para sahabat, ini ada obat Keep Grow. Ini kalau saya nggak salah isinya ini Gliberelin ya. Ini hormon GPT pertumbuhan. Saya juga pakai ini untuk tanaman anggur saya di rumah. Nah, ini ada Amistar Top dan ada Delus ya. Nah, ini mohon maaf saya tadi kurang jelas Mas. Ini yang 3 ini memang kita pakai, kapan pemakaiannya, dan apakah memang kalau ada gangguan saja kita pakai? Gimana biasanya? Ini kalau kita udah nampak gejala. Oh, kalau ada gejala gangguan? Gangguan. Oh. Seperti hama trip itu. Hama trip dan hama khusus untuk hama trip. Iya. Ini untuk hama trip, sedangkan yang ini untuk hama yaitu tungau. Iya. Jadi maksudnya begini Mas, biar jelas. Kalau misalnya dengan perawatan tadi yang tadi 2 macam dan 3 macam kita berikan, tanaman cabainya sehat, nggak terlihat ada penyakit, apakah tetap kita berikan Delus, Amistar Top dan GPT ini? Atau tetap kita berikan atau enggak? Kalau misalnya nggak terlihat ada hama? Ini tetap Pak. Oh tetap, sebenarnya tetap kita beri ya. Nah, ini kapan kita berikan biasanya? Ini usia setelah 1 bulan. Oh, setelah 1 bulan. Ya, mungkin saya perjelas, nanti mohon koreksinya Mas Prayitno kalau misalnya keliru. Jadi para sahabat, saya resume ya, saya buat kesimpulannya. Jadi perawatannya itu pemupukan tadi dikatakan kita menggunakan NPK seimbang yang diberikan pertama sekali mulai dari umur 15 hari. Diberikan seminggu 2 kali dengan dosis 1 genggam dilarutkan dalam 1 ember ini ya, 1 ember. Kemudian 1 genggam itu kita larutkan dalam 1 ember. Campuran tersebut kita ambil sekitar 250 cc atau 1 cup air mineral ya Mas ya. Kita berikan pada setiap tanaman seminggu 2 kali. Kemudian untuk pengendalian hamanya sendiri, Mas Prayitno mempraktekkan ada 2 di sini. 2 kali pemberian juga dalam seminggu dan dirotasi. Untuk yang pertama itu menggunakan Demolis, kemudian Prepaton dan Seltima yang diberikan mungkin biasanya pada hari Senin misalnya ya. Kemudian pada hari Kamisnya dia memberikan Cabrio dan Atik. Nah, kemudian kalau misalnya tanaman sudah dalam proses fase generatif, sudah mulai berbunga, sudah mulai produksi ya Mas ya. Juga kita memberikan hormon GPT, Keep Grow, dan kita juga selingi dengan Amistar Top dan Delus. Selain yang tadi tetap kita berikan Mas. Nah, ini kita berikan seminggu sekali atau bagaimana biasanya Mas? Atau seminggu 2 kali? Nah, ini kita gunakan seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali? 1 kali. Ya. Untuk dosisnya para sahabat, masing-masing sudah tertera di kemasan. Mungkin nanti para sahabat, kalau misalnya ada yang kurang jelas, sahabat bisa nanti bertanya di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati sekali untuk menjawab setiap pertanyaan ya, agar kita bisa berdiskusi. Oh ya, sekali lagi, kami tidak mengklaim apa yang dilakukan oleh Mas Prayitno di sini nih yang paling benar ya. Tapi memang selama ini formula pemupukan dan perawatan untuk hama ini sudah diterapkan dan alhamdulillah berhasil memberikan panen yang lumayan maksimal gitu. Jadi kita ini sebenarnya lebih ke arah berbagi. Kalau ada yang baik dan bisa diambil alhamdulillah. Kalau kira-kira ada yang berbeda, kita bisa berdiskusi, silahkan.
Nah, lanjut lagi Mas Prayitno, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan tentang perawatan? Untuk perawatan usia 2 bulan itu kan udah hasilnya mau produktif. Ya. Nah, itu nampak gejala yaitu busuk buah atau busuk kering. Ya. Bisa kita gunakan dengan Amistraptop untuk fungisida-nya, Amistraptop. Ya, ya. Oh, jadi para sahabat, pengisida Amistraptop ini kan dia kalau saya nggak salah pengisida sistemik ya. Ini juga saya gunakan kadang-kadang untuk perawatan anggrek. Nah, memang benar pada saat pohon cabai mulai berbuah itu musuh yang paling kita takut tuh jamur yang menyebabkan busuk pada buah ya Mas ya. Nah, jadi ini juga diberikan rutin seminggu sekali ya Mas ya. Seminggu sekali. Dan kalau yang tadi yang demolis dan yang lain-lain itu tetap juga diberikan seminggu 2 kali rotasi. Rotasi tetap. Oh, jadi seperti itu ya. Kemudian ada lagi Mas Prayit, kira-kira kalau untuk pemupukan gimana Mas? Kalau pemupukan kalau udah produktif kita tambahi dengan 2 gram lebih. Oh, jadi tetap menggunakan NPK, tetapi semakin besar konsentrasinya yang tadinya 1 genggam untuk 1 ember, kita jadi ambil 2 genggam. Ya. Saya pikir cukup jelas sekali. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan pada siang hari ini menjadi manfaat dan amal jariah ini, insya Allah untuk Mas Prayitno dan keluarga. Kemudian sebenarnya tadi kita mau siarannya, perekaman videonya di kebun langsung, tetapi karena ini sudah siang sekali, panasnya luar biasa, jadi kita mengambil tempat yang agak teduh. Nah, nanti mungkin pada kesempatan berikutnya, kalau para sahabat ingin tahu lebih banyak lagi tentang bagaimana perawatan, pengobatan, budidaya tanaman cabai untuk skala pertanian agar bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal, kita akan buatkan video yang ketiga barangkali pada waktu pemanenan. Nah, di situ nanti kita akan sekalian menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan para sahabat dimanapun berada. Jadi kira-kira saya pikir ada lagi Mas sebelum kita akhiri yang mungkin mau ditambahkan? Udah selesai semua. Ya, saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.